Sebagaimana sabda Nabi SAW, nanti ada pemimpin setelahku yang bodoh, mereka tidak mengambil sunnahku, tidak mengambil nasihat dari aku, tidak menjalankan titahku, petunjuk dariku. Dunia sebentar. Kata Nabi SAW dalam riwayat lain dihasankan oleh Imam Ahmad, kalau kalian diberikan pemimpin oleh Allah yang zalim, sabarlah, ya, sabarlah karena Dan di sini penting sekali teman-teman sekalian, barang siapa tidak suka terhadap suatu dari kebijakan amirnya, penguasanya, maka hendaklah ia bersabar. Sebab barang siapa yang keluar atau membangkang terhadap penguasa sejengkal saja, dan dia mati keadaan. Dan hati-hati teman-teman sekalian, makna hadis ini, siapa yang menghina, maksud dalamnya adalah mencibir, menghina, menjatuhkan. Apalagi kayak sekarang di Indonesia, setelah demokrasi ini. Rasulullah SAW telah bersabda kepada orang yang bertanya kepada dia tentang mentaati para pemimpin yang busuk. Pemimpin yang busuk, buruk nih pemimpinnya. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim 1846, isma'u wa ati'u fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Masa bisa sama orang mencuri 10.000 dengan orang mencuri 1 juta? Di sisi Allah dosa. Mana sama antara orang yang mengkorupsi misalnya 1 juta dengan orang yang korupsi sekian ratus miliar? Tidak usah kita khawatir. Ada sampai pencipta Allah. Orang-orang muslim harus punya akidah yang kuat. Yakin. Fir'aun dengan kekejamannya Allah binasakan kok. Apalagi kalau cuma presiden-presiden zaman sekarang. Karena sabda Nabi SAW, kalau tersebar di satu komunitas masyarakat maksiat, maka Allah akan datangkan kepada mereka 2 hadis. Yang pertama, pemimpin. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Juga kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 7137, Man ata'ani faqad ata' Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man ata' amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah, dan barang siapa durhaka kepadaku berarti ia durhaka kepada Allah. Salah satu yang Nabi SAW sampaikan tadi, hadis sebelumnya. Dengarkan, patuhi. 2 hadis ini berentetan ya. Syekh Abu Bakar rahimahullah memilih dalil ini bukan hanya sekedar kebetulan teringat. Beliau sengaja susun. Hadis sebelumnya, dengarkan, patuhi, walaupun pemimpin kalian kulit hitam dari Habasyah, keribo. Sudah kita jelaskan. Lalu beliau angkat hadis yang lain. Siapa yang mentaatiku? Tadi Nabi sudah sampaikan perintahnya. Dia telah mentaati Allah. Siapa yang durhaka padaku, aku sudah bilang dengar, dia nggak mau. Durhaka kepada Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan siapa yang taat kepada amirku, pemimpin daerah yang aku angkat, berarti ia taat kepada aku, dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpin daerah yang aku angkat, berarti ia mendurhakaiku. Maksudnya adalah tradisi baginda Nabi SAW, setiap kali beliau meninggalkan Madinah, pasti beliau tinggalkan penggantinya. Jadi pemimpin. Jadi Nabi SAW wasiatkan sebelum keluar. Ingat, siapa yang taat sama aku, taat kepada Allah. Siapa yang durhaka pada aku, durhaka pada Allah. Ini pemimpin yang saya tunjuk sekarang, biasanya Ibnu Ummul Maktum. Waktu di Mekah, beliau pergi ke perang Hunain, ya, di lembah Hunain, antara Mekah sama Taif, gitu kan. Beliau meninggalkan Utad, radhiyallahu anhu. Salah satu anak muda Mekah yang baru masuk Islam. Tunjuk jadi pemimpin. Wajib seluruh Mekah patuh padanya. Seluruh muslimin, gitu kan, patuh padanya. Maka ini termasuk yang dimaksudkan Nabi SAW menunjuk. Artinya, kalau ada seorang presiden muslim, khalifah kah nanti satu waktu, atau pemimpin atau raja, dia mau keluar kota, dia mau keluar negeri, dia amanahkan ke satu orang untuk menjadi pengganti posisinya, tetap sama hukumnya. Wajib dipatuhi. Patuh pada ini berarti patuh pada yang di sana. Jelas ini? Alhamdulillah. Suara-suara bujang kayaknya ini yang keras-keras. Masih semangat. Kalau sudah nikah, ya jelas. Kecil takut tinggalkan istrinya kalau jihad. Akan tetapi seorang muslim, kata beliau, tidak berpandangan mematuhi mereka di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha suci dan maha mulia, karena taat dan patuh kepada Allah didahulukan atas ketaatan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mumtahinah ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ya'sinaka fi ma'ruf al-ayah. Dan ia sekali-kali tidak mendurhakaimu di dalam hal-hal yang ma'ruf. Artinya orang-orang ini, semua pengikut Muhammad tidak boleh meninggal, tidak boleh mendengarkan kecuali yang ma'ruf. Ya, semua pemimpin muslim juga begitu. Selama tidak melanggar agama kita ikuti. Kalau tidak kita ingkar mungkar. Nah, ingkar mungkar punya ada tingkatan-tingkatan. Tangan, lisan, dan hati. Lihat maslahat dan mudaratnya.
Dan ulama sepakat mengatakan tidak boleh ingkar mungkar kalau mendatangkan mungkar yang lebih besar. Berhenti, tidak boleh ingkar mungkar pada saat itu. Kalau mudaratnya lebih besar. Tapi kalau kita yakin, punya power, punya kekuatan, bisa itu baik. Juga dalam sabda baginda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 7257 dan Imam Muslim 1840, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Perhatikan kalimat ini. Sesungguhnya ketaatan hanya pada yang ma'ruf ini adalah bahasan secara substansial. Kalau misalnya seorang presiden atau raja menerapkan sebuah hukum kayak di Indonesia misalnya, ada salah satu hukumnya yang bertolak belakang dengan hukum Islam. Itu saja secara substansial yang tidak diikuti. Bukan berontak semuanya. Ya. Misal keluar instruksi apa, ini bertolak sama hukum Islam. Tapi instruksi yang lain tidak bentrok. Yang kita tolak ini, yang satu ini. Bukan karena satu semuanya kita tolak, berontak. Ini kalimat berontak ini harus dihapus baik-baik dari benak kita ini. Karena kalimat berontak ini sering dikumandangkan ke anak-anak muda yang masih semangat-semangat, akhirnya salah langkah. Ya. Sekali lagi, ada saatnya jihad dan pada tempatnya. Tak boleh sembarangan ini teman-teman sekalian. Akhirnya jadi masalah nanti. Kemudian juga sabda Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Ahmad nomor 1098 dan Al-Hakim juga meriwayatkan dalam kitab Mustadraknya. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Artinya secara substansial tidak ada ketaatan di situ. Bukan globalnya. Karena kalau kita rentet histori para khulafa, khalifah-khalifah dalam kerajaan-kerajaan Islam, kita akan temukan banyak kesalahan, tapi ketaatan terjadi. Dan ulama mengingkar mungkar satu kesalahan yang sedang terjadi atau dua kesalahan itu. Kemudian juga dalam sabda Nabi SAW yang lain, hadis Bukhari Muslim, Imam Bukhari meriwayatkan di nomor 2955. As-sam'u wat-ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyah. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Mendengar dan patuh kepada pemimpin adalah kewajiban seorang muslim. Perhatikan makna lafaz hadis di sini ya. Mendengar dan patuh tidak disebutkan pemimpin itu muslim atau tidak. Kalau sudah jadi pemimpin, mendengar dan patuh adalah kewajiban seorang muslim, setiap individu muslim yang jadi masyarakat. Di dalam hal yang ia suka atau tidak suka, selama tidak diperintahkan untuk maksiat kepada Allah. Buat KTP, buat SIM, akte lahir, orang pergi ngurus sana SIM. Tapi peraturan, ikuti saja. Tidak suka atau suka, rambu-rambu lalu lintas, buru-buru, tapi lampu merah ya berhenti. Ya, sudah begitu peraturannya. Mau berangkat ada paspor, ya patuh. Suka atau tidak suka, nggak apa-apa. Selama bukan maksiat. Ah, ini nggak perlu diikuti nih, nggak usah buat paspor. Ya sudah, antum sampai tua di Indonesia nggak keluar-keluar. Nggak mau ada akte lahir, ya susah. Gimana caranya? Nggak mungkin. Gitu. Selama itu bukan maksiat kepada Allah. Namun apabila diperintahkan untuk bermaksiat dalam substansial, salah satunya saja. Misal di kantor boleh sholat, tapi nggak boleh begini misalnya. Nah, yang tidak bolehnya itu yang kita soroti. Jangan sengaja dikorek-korek semuanya. Nggak, yang sudah aman sudah nggak ada masalah. Itu orang yang bijak. Kita kalau punya sepotong roti, ada berjamur di ujungnya. Buang semua atau itu saja yang dipotong? Hah? Ini berarti saya biasa buang semua ini. Jawabannya ragu. Kalau masih bagus potong yang berjamur saja. Kan gitu. Tadi ban mobil kempes, yang kempes itu yang dikasih angin. Luar biasa kalau mobil dibuang setiap kali kempes. Naik pemimpin, gak bagus. Gemuk-gemuknya disoroti, kurus-kurusnya disoroti. Apalah, ada saja kesalahannya orang dikorek-korek. Ada orang baru Allah kasih istri satu, anak dua sudah pusing kepalanya. Terus mau protes pemerintah yang mimpin 200 juta manusia. Hah? Ini aja perempuan satu dia bingung urus. Hah? Taman rumahnya 5x5 masih kotor kalau kita masuk, nggak bisa diurus. Mau bahas Indonesia yang luas ini. Hah?
Sadar gak ini? Nah itu masalahnya. Di warung kopi ngomong, di kampus ngomong, di jalanan ngomong semua. Seperti dia paling hebat. Ini semua pemimpin salah semua. Secara umum saya bicara. Karena banyak yang begitu salah-salahin orang. Saya kadang lewat pakai motor, pinggir jalan. Bicara masalah politik misalnya. Apa yang dengertiin masalah politik? Semuanya bicara. Apabila ia diperintahkan untuk maksiat, baru tidak ada kewajiban mendengar dan tidak pula mentaati. Di mana? Di substansial itu. Bukan globalnya. Ya. Kalau nggak paham juga sampai di sini, Allahu a'lam. Contoh roti sudah saya kasih. Contoh bola sudah saya kasih. Contoh mobil sudah. Apa lagi Pak ya? Contoh nikah yang belum. Baiklah. Poin kedua. Itu tadi poin pertama. Taat, patuh selama bukan maksiat. Yang kedua, berpandangan haramnya khuruj atau membangkang terhadap mereka atau menyatakan kedurhakaan terhadap mereka. Karena yang demikian itu menyebabkan pemutusan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Juga karena Rasulullah SAW bersabda, Man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata maitatan jahiliyah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 7053, Imam Muslim 1849. Barang siapa yang tidak suka terhadap sesuatu dari kebijakan amirnya, penguasa wilayahnya, maka hendaklah dia berontak atau dia sabar? Bersabar. Nabi bisa bilang berontak, lawan, bakar, apalah. Ya, sabar. Apa itu sabar teman-teman sekalian? Terima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluar. Antum bangun tidur sakit flu, tidak usah berkeluh kesah karena flu sudah terjadi. Enggak ada gunanya. Sabar. Oh ini Allah lagi uji saya. Lalu ikhtiar minum air hangat, minum obat. Nah itu sabar. Terlanjur ada ini, baik kita terima dulu sebagai cobaan dari Allah. Lalu kita ikhtiar dengan cara-cara yang bijak untuk keluar. Dunia sebentar. Kata Nabi SAW dalam riwayat lain dihasankan oleh Imam Ahmad. Kalau kalian diberikan pemimpin oleh Allah yang zalim, sabarlah, ya, sabarlah, karena umurnya juga akan berlalu. Dia mati satu waktu kok. Putar-putar di mana sih? Putar-putar di situ mati juga dia. Habis ceritanya, gitu kan? Ada orang yang kena cobaan pada saat dia memimpin, ya itu dapat pahala juga kok di sisi Allah. Itu kan, tetap akan datang. Kita muhasabah, kita perbaiki diri kita. Dan di sini penting sekali teman-teman sekalian. Barang siapa tidak suka terhadap suatu dari kebijakan amirnya, penguasanya, maka hendaklah ia bersabar. Sebab barang siapa yang keluar atau membangkang terhadap penguasa sejengkal saja, dan dia mati keadaan jahiliyah. Rontak ribut sana sini, mati dalam keadaan jahiliyah. Ini sabda Nabi SAW, bukan kita karang-karang ini. Berarti kalau antum disuruh pilih ribut atau diam, diam. Memang disuruh di situ poinnya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan fitnah akan terjadi setelah aku meninggal. Kalau terjadi seseorang di antara kalian, maka patahkanlah pedang-pedang kalian dan masuklah ke dalam rumah-rumah kalian. Kalau sudah terlanjur tersebar fitnah yang besar, udah. Jangan malah kita memperkeruh permasalahan. Akhirnya kita tidak tahu kita ikut kelompok benar atau kelompok salah nih. Kecuali sudah ada fatwa ulama, itu lain. Udah ada jelas, ini hukum-hukum syar'i, pemimpin ini begini, sudah harus begini, itu lain. Udah ada fatwa, udah ada segala macam. Kalau enggak boleh sama sekali. Termasuk juga teman-teman sekalian, tidak boleh karena kita lihat ada kekurangan dari pemimpin, lalu kita hina-hina. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, nomor 2224. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina penguasa, niscaya Allah akan menghinakannya. Ada juga hadis yang lain yang kata Nabi SAW, kepemimpinan itu adalah kekuasaan Allah di muka bumi. Allah berikan kepada siapa yang dia mau. Ya, Allah dikatakan dalam Al-Quran, yu'til mulka taman yasha, wa yanzi'ul mulka liman yasha mimman yasha. Allah memberikan kerajaan pada siapa yang dia mau. Allah cabut dari siapa yang dia mau. Kekuasaan Allah. Bukan urusan kita itu. Kita kalau belum terjadi jangan pilih. Sudah terjadi ya sudah. Ada hukum syar'i yang harus kita patuhi.
Dan hati-hati teman-teman sekalian, makna hadis ini siapa yang menghina masuk dalamnya adalah mencibir, menghina, menjatuhkan. Apalagi kayak sekarang di Indonesia, setelah demokrasi ini semuanya boleh. Boleh caci maki, boleh marah, boleh segala macam. Tidak ada urusan. Bagaimana antum minta maaf sekarang? Ada orang yang buat karikatur, ada orang yang buat ini. Bagaimana antum minta maaf? Kalau teman kita aja di sebelah, itu kalau kita sampai, atau tetangga misalnya punya masalah sama dia, satu orang, sudah cukup habisin pahala kita hari kiamat. Ini semua pemimpin jadi musuhnya. Semua orang yang pernah apalah jadi musuh dia. Pokoknya semua orang salah, dia yang paling benar. Ada orang begitu subhanallah. Penyakit jiwa ini. Orang lain semua salah, dia yang paling benar. Dia mimpin sekali lagi saya bilang rumahnya saja masih kacau balau. Jadi RT aja masih belum bisa. Bicara masalah lingkup yang lebih besar, sadarlah. Kata Nabi SAW, kalau seandainya perkara dikembalikan bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Tak bisa ini. Yang ketiga, tentu di sini tidak boleh memberontak ya, kecuali memang mereka melarang sholat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, nanti ada pemimpin setelahku yang bodoh, mereka tidak mengambil sunnahku, tidak mengambil nasihat dari aku, tidak menjalankan titahku, petunjuk dariku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, boleh berontak? Kata Nabi, enggak boleh. Selama mereka membolehkan kalian sholat atau mereka sholat bersama kalian. Jadi ada karakternya, ada syaratnya, sholat. Kalau tidak sholat, larang orang sholat, nah baru ada pintu terbuka. Yang ketiga, hendaknya mendoakan mereka agar tetap soleh, baik, mendapat taufik, dan terpelihara dari keburukan dan dari terjatuh ke dalam kesalahan. Jadi jangan cuma tahu mencaci maki, menyalahkan, doain. Ya Allah berikan hidayah. 200 juta umat Islam di Indonesia kalau doain semua kan jadi bagus. Saya dengar di Saudi itu hampir semua masjid ya yang saya mampiri, yang saya tidak mampir nggak tahu. Yang saya mampir kalau khutbah Jumat itu pasti mendoakan tentang raja mereka, pasti. Di antara maknanya, ya Allah tolonglah raja kami, mudahkan dia berada di jalan atas agamamu, berikanlah orang-orang di sekitarnya mengingatkan terhadap agama, buatkan dia baik, bermaslahat buat umat, buat negara dan buat umat. Itu selalu. Bayangkan kalau kita di Jakarta saja ada sekitar 10.000 musola dan masjid. Anggap 5.000-nya masjid, sholat Jumat. Berarti ada 5.000 khatib. Itu belum Bekasi, belum Tangerang, belum Depok, belum Jawa Barat, belum. Mungkin kalau kita gabung ini bisa 100.000 mungkin ya. Anggaplah semua khatib mungkin 1 juta orang lah khatib. Yang hadir sekian ratus juta umat. Semuanya mengaminkan, masa nggak ada yang diijabah. Setiap Jumat kita doain, ya Allah jadikan pemimpin kami baik, pemimpin kami soleh, pemimpin kami. Bukan mustahil Allah ubah dia hafal Quran langsung. Daripada bodoh ini, itu, segala macam kata-kata dikeluarkan, tidak ada gunanya. Mendoakan mereka agar tetap soleh, baik, mendapat taufik dan terpelihara dari keburukan dan dari terjatuh ke dalam kesalahan. Serta sebab kebaikan umat ada pada kebaikan mereka dan kerusakannya ada pada kerusakan mereka. Jadi kalau pemimpin memberikan instruksi yang baik, maka masyarakat tinggal jalankan. Buruk, maka ini juga susah. Mereka menolak pun pemerintah sudah terapkan, ini akan sulit. Bentrok antara mereka dengan pemerintah. Dan hendaknya memberikan nasihat atau kritik yang membangun kepada mereka, tanpa unsur merendahkan atau menjatuhkan kedudukan mereka. Sebab Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim nomor 55, ad-dinun nasiha, qulna liman, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu semuanya nasihat. Kami para sahabat bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya. Maksudnya sampai 3 ini, ya, kita menasihati dengan mengambil petunjuk dari Allah, petunjuk dari kitabnya, Al-Quran, petunjuk dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Diarahkan kepada para pemimpin muslimin dan masyarakat umum. Jadi nasihat harus bersumber dari 3 tadi. Dari Allah, dari kitabnya, dan dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang keempat, berjihad dengan komando dari mereka dan sholat bermakmum kepada mereka. Sekalipun mereka telah berbuat fasik dan melakukan hal-hal yang diharamkan selain kekufuran. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang mentaati para pemimpin yang busuk. Pemimpin yang busuk, buruk nih pemimpinnya. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim 1846,
Isma'u wa ati'u fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Dengarkan dan taati kalian. Sesungguhnya mereka, para pemimpin, menanggung apa yang dibebankan kepada mereka, dan kalian pun menanggung apa yang dibebankan kepada kalian. Jadi semua apa yang mereka lakukan bertanggung jawab ke depan Allah. Makin banyak perampokan, pencurian, manipulasi data, apalah pemimpin itu lakukan. Kalaupun antum tahu, maka sebenarnya makin berat hukumannya. Mana beda, masa bisa sama orang mencuri 10.000 dengan orang mencuri 1 juta? Di sisi Allah dosa. Mana sama antara orang yang mengkorupsi misalnya 1 juta dengan orang yang korupsi sekian ratus miliar? Beda. Makin berat itu sebenarnya. Makin berat. Jadi tidak usah kita khawatir. Ada sang pencipta Allah. Orang-orang muslim harus punya akidah yang kuat. Yakin. Fir'aun dengan kekejamannya Allah binasakan kok. Apalagi kalau cuma presiden-presiden zaman sekarang. Raja menguasai setengah dunia dulu Allah binasakan. Muminya masih ada sampai sekarang. Cuma Allah mau kita ini muslimin kembali ke agamanya. Muhasabah, gitu kan. Saya yakin kalau kita semua membaik teman-teman, Allah kasih pemimpin yang baik. Karena sabda Nabi SAW, kalau tersebar di satu komunitas masyarakat maksiat, maka Allah akan datangkan kepada mereka 2 hadis. Yang pertama, pemimpin zalim memimpin mereka, atau musuh yang menguasai mereka. Penjajahan. Penyebabnya karena dosa yang merata. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, kami berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk mendengar dan patuh di dalam suka dan duka, di dalam kesempitan dan lapang. Dan kami juga berbaiat untuk tidak menarik baiat dari pemimpin. Perhatikan kalimat terakhirnya. Kalau banyak orang teman-teman sekarang di antara kita ini belajar. Bahkan ada banyak di antara dai-dai kita menyampaikan hadis sepotong-sepotong. Tidak selesai. Banyak hadis ini disampaikan, kami berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk mendengar dan patuh dalam suka dan duka, dalam kesempitan dan lapang. Sampai sini dipotong hadisnya. Terus mereka mengatakan, loh ini kan Nabi yang pemimpin. Perhatikan lanjutan hadisnya, kata Ubadah bin Samit, dan kami juga berbaiat kepada Nabi. Kami juga ambil janji setia untuk tidak menarik baiat dari pemimpin. Kalaupun Nabi sudah meninggal, ada pemimpin lagi, sudah jadi pemimpin, kami tidak akan menarik kepatuhan kami. Beliau juga bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang terakhir dalam bab kita ini atau pasal kita, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari nomor 7056 dan Muslim 1709. Illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata, jelas-jelas pemimpin itu murtad, melarang orang sholat, yang kalian mempunyai hujjah, argumentasi dari Allah dalam hal itu, kata sebagian ulama adalah kalian punya kekuatan berbeda, memang dilarang sholat, masjid ditutup, itu lain. Itu hukumnya berbeda, ada babnya sendiri, ada saatnya dibahas, gitu kan? Supaya tidak ada kesalahpahaman dalam masalah-masalah seperti ini. Insya Allah pertemuan akan datang nanti kita akan masuk di bab baru, dan buku kita ini ada 4 bab. Bab akidah alhamdulillah sudah selesai. Pada malam ini ada 17 pasal, dan kita akan masuk insya Allah bab adab, bab baru. Nanti juga ada 5 bab ya. Jadi bab akidah sudah selesai 17 pasal. Nanti ada bab adab kalau nggak salah ini 14 pasal. Ada bab akhlak. Kemudian ada bab fikih, fikihnya dibagi 2. Fikih ibadah dan fikih muamalah. Itu isinya buku kita ini. Allahu a'lam. Mungkin begitu saja teman-teman sekalian. Kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga majelis kita diberkahi olehnya. Jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima dengan kemahamurahannya. Dan semua dosa yang pernah kita kerjakan juga dimaafkan dan diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya. Terlilit utang dilunasi utangnya. Dan semua masalah yang sedang dihadapi diselesaikan oleh Allah dengan kemahalembutnya. Dan juga kita berdoa agar Indonesia menjadi negara yang aman, damai, tentram. Dan seluruh muslimin bersatu di bawah ukhuwah Islamiyah dan diangkat perselisihan di antara mereka. Dan ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan apapun dan siapapun yang berusaha mengganggu kaum muslimin dikembalikan seluruh budayanya kepada mereka sendiri. Dan semoga Indonesia dijadikan atau diberikan pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Terutama Jakarta yang akan menghadapi dalam waktu dekat pilkada ini. Dan juga kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Mana saudara kita di majelis ilmu yang mulia ini. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.